Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Green Berita Radio hanya di 101,5 FM Radio Samosir Green. Vandiko tebar 35.000 benih ikan. Warga berterima kasih telah membuka jalan sirtuisasi ke Salon. Tim penertiban perizinan Samosir dan penegakan PPKM melakukan razia kafe malam. Jelita Tambunan, sang pelestari pustaha aksara Batak, jadi nominator pemuda pelopor nasional. Diduga stres karena tugas sekolah, pelajar SD minum racun rumput. Ada momen yang penting ketika Bupati Vandiko Timotius Gultom melakukan penebaran 35.000 benih ikan ke 4 PA di Desa Salaon Tonga, Kecamatan Ronggurni Huta, Kabupaten Samosir, Kamis 30 September 2021. Seorang tokoh masyarakat yang juga penetua gereja Esman Simbolon menyampaikan secara khusus terima kasih kepada Bupati dengan program 100 harinya. Secara khusus Esman Simbolon dan warga mendoakan Bupati Samosir Vandiko Timotius Gultom dilindungi Tuhan Yang Maha Esa agar berhasil dalam membangun Samosir. Guna menjaga ketersediaan ikan konsumsi, Bupati Samosir tabur 35.000 benih ikan di Salaon. Sebelumnya diberitakan, Bupati Samosir Vandiko Timotius Gultom melakukan restocking benih ikan di Desa Salaon Tonga, Kecamatan Ronggurni Huta, Kabupaten Samosir, Kamis 30 September 2021. Vandiko Gultom juga menghimbau kepada kepala desa dan masyarakat Salaon Tonga agar tidak memanen ikan sebelum 4 bulan ke depan, agar benih ikan berkembang biak. Dalam pelaksanaan restocking ini turut hadir Bupati Samosir Vandiko Timotius Gultom, Camat Ronggurni Huta Sitor Silalahi, Kadis Ketapang Asisten 3 Lemen Manurung, Kadis Pertanian Junelis Sinaga, Kepala Desa Salaon Tonga, serta unsur SKPD lainnya. Turut hadir juga tokoh masyarakat, tokoh adat, agama, dan tokoh-tokoh pemuda yang ada di Desa Salaon Tonga. Tim penertiban perizinan Samosir dan penegakan PPKM COVID-19 di Samosir melakukan razia pada kafe-kafe malam di sekitaran Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Sabtu 2 Oktober 2021. Tim ini terdiri dari Satpol PP Samosir, dipimpin PLT Kasatpol PP Sahat Situmeang, dan Dinas Perizinan yang dipimpin Kadis Perizinan Samosir, Dapot Simbolon, dengan jumlah total tim 25 personil. Ada 4 kafe yang dilakukan pemeriksaan, Kafe BB, Kafe RA, Kafe BS, dan Bolo Boli Cafe, serta 3 lapo tua yang masih terbuka lewat pukul 22 WIB, serta dengan pengeras suara yang melebihi izin. Menurut pantauan, hampir seluruh kafe tidak dapat menunjukkan surat izin yang diminta oleh petugas, dengan alasan pemiliknya tidak di tempat. Dari hasil pemeriksaan di Kafe BB juga ditemukan ada 9 waiters yang belum divaksin. Pengembangan kepeloporan kepemudaan adalah salah satu kegiatan untuk mengembangkan potensi pemuda sehingga dapat merintis jalan dan melakukan terobosan dalam menjawab tantangan sekaligus memberikan jalan keluar atas berbagai masalah pemuda ke depannya. Dan pengembangan kepeloporan pemuda menjadi salah satu fungsi dari pelayanan kepemudaan untuk mewujudkan pembangunan kepemudaan. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Budaya, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Samosir melalui Kepala Bidang Kepemudaan Pasca Apriani Manihuruk ketika berbincang dengan Green Berita Sabtu 2 Oktober 2021. Samosir sejak tahun 2019 sampai dengan 2021 rutin mengirimkan calon pemuda pelopornya untuk diseleksi di tingkat provinsi, dan bahkan 2 tahun berturut-turut calon pemuda pelopor dari Kabupaten Samosir menjadi salah satu kandidat dari 34 provinsi untuk mengikuti pemilihan pemuda pelopor ke tingkat nasional. Tahapan-tahapan kegiatan pemilihan pemuda pelopor tahun 2021 dimulai pada bulan April 2021. Kabupaten Samosir melalui Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga telah melalui mencari potensi-potensi kepeloporan yang ada di dalam diri pemuda, dimulai dari tingkat desa, kecamatan, dan diakhiri dengan seleksi pemuda pelopor tingkat kabupaten dilaksanakan bulan Juni tahun 2021. Seleksi menghasilkan 6 orang calon pemuda pelopor tingkat kabupaten. Pada bulan Juli 2021 hanya ada 4 orang calon pemuda pelopor yang dikirim untuk seleksi di tingkat provinsi, dan selanjutnya hanya ada 1 dari Kabupaten Samosir sebagai perwakilan Provinsi Sumatera Utara untuk mengikuti seleksi pemuda pelopor ke tingkat nasional tahun 2021. Minggu 26 September 2021 mulai pukul 10 WIB di Desa Tomok Parsauran, Kecamatan Cimangindo, telah dilaksanakan kegiatan fact funding atau tinjauan lapangan pemilihan pemuda pelopor tingkat nasional bidang agama, sosial, dan budaya tahun 2021 atas nama Jelita Tambunan dengan karya kepeloporannya yang berjudul Pelestarian dan Modifikasi Buku Pustaha Aksara Batak sebagai salah satu unsur budaya dalam bentuk karya seni Samosir Pustaha Batak atau Sapusta. Kegiatan dihadiri oleh Irwan Indra dan tim petugas fact funding dari Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, M. Thohir, dan
dan tim petugas fact finding dari Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara, Kepala Bidang Kepemudaan dan tim dari Disbudpora Kabupaten Samosir, perwakilan Kecamatan Simanindo, Kepala Desa Tomok Parsaoran dan tim dari Desa Tomok Parsaoran, dan Purna Pemuda Pelopor Kabupaten Samosir. Acara diawali dengan tari penyambutan dari Sanggar Tari Ugari Tuk-Tuk Siadong. Doa yang dilanjutkan dengan kata sambutan dari desa, kecamatan, Disbudpora Samosir, Dispora Sumatera Utara, dan dari Kemenpora Republik Indonesia. Kemudian dilakukan peninjauan ke lokasi Sapusta Galeri. Pada saat peninjauan, Jelita Tambunan mempresentasikan karya kepeloporannya, dan selanjutnya dilakukan tanya jawab oleh petugas fact finding Kementerian Republik Indonesia. Dengan terpilihnya pemuda Kabupaten Samosir sebagai salah satu kandidat untuk mengikuti pemilihan pemuda pelopor ke tingkat nasional, maka semakin termotivasi untuk semakin berkarya dan bekerja nyata guna mewujudkan masyarakat Samosir yang sejahtera dan bermartabat secara ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Setelah 13 hari mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Umum Sidikalang, siswa kelas 6 salah satu sekolah dasar negeri di Sidikalang, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara berinisial AS akhirnya meninggal dunia Minggu 3 Oktober 2021. Mendapatkan kabar duka itu, Bupati Dairi Dr. Edi Keleng Ate Brutu didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Dairi, Nyunga Romi Mariani Edi Brutu, serta Camat Sitinjo, Nelvita Tanjung, dan jajaran dari Dinas P3AP2KB Dairi datang melayat ke rumah duka di Bulan, Kecamatan Sitinjau. Informasi didapat korban AS pertama kali diketahui minum racun rumput oleh orang tuanya di belakang rumah, Senin 20 September 2021. Selanjutnya dilarikan ke Rumah Sakit Umum Sidikalang guna penanganan medis. Selama penanganan medis, Dinas P3AP2KB Kabupaten Dairi sesuai arahan Bupati secara intens melakukan pendampingan dan konseling kepada orang tua. Korban nekat minum racun diduga karena beban pelajaran atau PR yang terlalu berat dengan sistem daring saat ini. Sebelumnya siswa SMA di Dairi juga meninggal gantung diri karena takut dimarahi orang tuanya terkait pekerjaan rumah. Pihak sekolah memanggil orang tua siswa karena masalah kedisiplinan tersebut. Saat itu Bupati juga melayat ke rumah duka serta meminta Dinas P3AP2KB dan Tim Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Dairi lebih meningkatkan sosialisasi tentang keberadaan Puspaga atau Pusat Pembelajaran Keluarga agar peristiwa serupa tidak terjadi lagi. Sahabat Green, Anda baru saja mendengarkan Green Berita Radio. Program ini dipersembahkan oleh Radio Samosir Green 101,5 FM.